Sebenarnya gue udah boring banget gitu cuy buat video begini mengenai per iPhonean versus bla 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 bla. Gue pengen banget udah buat konten handphone baru lagi, cuman ya tunggu dulu ya. Masih banyak list konten yang belum gue buat soalnya. Nah, masih banyak ya penonton-penonton gue juga khusus ya di luaran sana masih komen, daripada iPhone RAM-nya kecil, baterainya kecil, kimak lah, mendingan beli Android. Ada yang baterai 5000 mAh, ada yang baterai 6000 mAh. Mendingan Android juga daripada iPhone kayak iPhone 8, iPhone 7 yang RAM-nya cuma 2 GB. Android gue bisa dapat RAM 4 GB, RAM 8 GB di harga yang sama kayak iPhone yang RAM-nya cuma 2 GB. Lemot pasti tuh iPhone, gampang panas, baterai boros, RAM-nya juga kecil. Shit man, peduli setan gitu ya. Nih, gue kasih tahu ya, this is the iPhone 8 ya, the fucking iPhone 8 ini masih enak banget dipakai cuy. Ini gue kasih tahu ya. Yang pertama, speaker dari handphone kecil munyil ini, lu kalau beli Android ya, ini speakernya cuma titik-titik kecil gini, itu lu nggak bakal ngerasain sensasi speaker yang sama kayak iPhone ini. Lu mau beli Android harga sejutaan, 2 jutaan, 3 jutaan, trust me, speaker iPhone 8 ini enak banget. So very clearly you can comparing between the Android yang super cheaper dengan iPhone ya mantan flagship. This is the fucking the iPhone X. Ini speakernya masih enak banget cuy sampai sekarang. Dan kalau lo beli iPhone yang meskipun iPhone lawas kayak iPhone 7, iPhone 8 yang kayak lagi gue pegang ini, lo bakal tetap ngerasain ini handphone mewah loh, ini HP mewah gitu. Ya karena pada masanya handphone ini memang diciptakan yang memang mahal gitu untuk kasta flagship gitu. So lo nggak bakal ngerasain, nggak bakal pudar lah rasa mewahnya yang ada di iPhone 8 ini. Memang nggak sebagus iPhone yang lebih baru, lebih smooth, lebih berasa berkesan, lebih apalah, pokoknya beda lah. Dan by the way, kedua handphone yang lagi gue gibain ini lo bisa sikat langsung di toko online gue. Linknya gue taruh di deskripsi di bawah video ini. Oke, sebelum kita tes untuk performanya, by the way gue tes performanya di akhir video dan itu simpel banget ya, cuman sekali tes aja. Gue pengen ngebuktiin aja ya. Nah di sini untuk hardware yang dikasih memang untuk iPhone itu tipikal dia kecil-kecil unyu-unyu gitu kalau dibandingkan yang Android. Tapi beda kalau lo beli yang varian plusnya. Nah ini kalau kita lihat iPhone 8 biasa itu ukuran LCD gue yakin lo udah pada tahu lah ya, 4,7 inch gitu. Tapi yang jarang disebutin mungkin ya, kita coba bandingin kerapatan LCD-nya ya. Untuk kerapatan LCD-nya ini 326 ppi buat iPhone 8. Kalau Android yang layarnya lebih besar cuman 263 ppi ya kan. Dan untuk resolusi layarnya ini kalau ditanya di iPhone 8 itu 750 kali 1334, sedangkan Infinix 720 kali 1640. Jawabannya mana yang lebih tajam? Jelas iPhone 8 dengan ukuran 4,7 inch, dia resolusinya di 750 kali 1334. Sedangkan di resolusi Infinix ya resolusinya mirip-mirip sama tipikal iPhone 8 tapi ukuran layarnya lebih besar. Nah, di sini kalau kita lihat kecerahan layarnya, ini ada tulisan nits segala ya. Di sini lu seharusnya udah pada tahu, gue yakin lu udah pada paham lah penonton gue. Di sini di iPhone 8 itu total nitsnya, skor nitsnya dia 625 nits, sedangkan Infinix ini cuma 440 nits. So kalau di dailynya, di kehidupan hariannya, di kehidupan nyatanya, berarti layar iPhone itu jauh banget lebih terang, lebih cerah, lebih pekat warnanya ya. Warnanya itu lebih mentereng saat dipakai. Mungkin ini berguna buat di outdoor atau lo pakai di ruangan yang lampunya terang banget. Nah, layar iPhone itu lebih terlihat nyala ketimbang Android Infinix yang satu ini. Dia bakal lebih redup karena nitsnya cuma 440. Ya standar basicnya aja iPhone lebih jadul dari iPhone 8. Ini contoh kayak iPhone 6 itu kalau nggak salah 500 nits score. Jadi ini jauh lebih redup layar ketimbang iPhone yang beredar saat ini. Untuk OS bawaan iPhone 8 itu start dari iOS 11 ya. Masih bisa diupdate sampai yang terbaru saat ini. Yang saat ini terbaru iOS versi 16 dan masih bisa. Sedangkan Infinix dari Android 10 ya kan. Dan dia ini chipsetnya Apple A11 dan yang sononya si Infinix Hot 10 Play MediaTek. Kalau masalah chipset ya beda ya, beda parah sih apalagi dibandingin sama MediaTek. So buat lo di luar sana mencoba mengkomparasikan ya, kayak anjir gue buat apa sih beli iPhone RAM-nya 2 GB, kentang banget gitu, baterai kecil, layarnya kecil, baterai cepet habis ya. Mending gue beli Android contoh kayak macam Infinix ini, baterai gede, layarnya gede, RAM-nya juga gede. Shit man. Lu lihat nih mamam nih, chipsetnya udah beda jauh banget ya kan. Ya, ini kita lanjut ke bagian kameranya. Untuk kameranya sendiri memang kalau dari sisi fungsi kalah jauh banget iPhone ya kalau dari spek kita lihat ya.
Ini dia iPhone itu 12 megapiksel, yang Infinix saja yang HP murah aja 13 megapiksel cuy. Anjir. Ini kamera belakang ya. Kamera selfie-nya kita lihat kalah juga si iPhone ini ya. Cuman 7 megapiksel, sedangkan Infinix Hot 10 Play dia 8 megapiksel. But in real life, di kehidupan nyatanya, kamera iPhone itu warnanya jauh lebih natural. Gue gak perlu spill lagi lah hasil foto gue. Kira udah pada tahu lah, penonton gue udah pada pintar aja kan. Gue cuman buat konten yang berulang-ulang aja sih ya kan, biar lebih mengingatkan gitu. Jadi lu bisa lihat ya, ini dari sisi spek aja iPhone tuh selalu kalah. Biasanya tuh selalu kalah dibandingkan Android yang harga sejutaan, 2 juta gitu, selalu kalah dia ya kan. Tapi buat for the quality photo, for the quality recording, so I prefer the iPhone 8 dan the Infinix Hot 10 Play. Seriously, kalau lo butuh banget handphone yang jepret-jepret, nggak perlu mode ini mode itu, pilih iPhone. Kalau lo pengen video recording yang bagus, nggak perlu pakai apps ini apps itu, hasil video udah cukup bagus, pilih iPhone ya kan. Tapi kalau lo punya budget di atas 5 juta, nah itu banyak pilihan. Lo serah, lo mau pilih Android yang ada zoom-zooman, yang bisa ngezoom bulan ya, atau lo mau yang ada super slow motion, yang slow motion bisa sampai 900 frame ya, framingnya sampai 900, itu serah, sokin ya kan. Tapi kalau ya lu orangnya biasa-biasa aja, emang pengen foto hasilnya bagus, nggak terlalu mau makan waktu ngedit gitu ya, kayak jepret asal shot hasil video bagus, pilihlah iPhone ya kan. Anjir, gue yakin lu banyak yang nggak setuju sih kata-kata gue, tapi coba deh buat lu mana coba iPhone, coba deh pakai iPhone. Tapi saran gue minimal iPhone 8. Nah, di sini kalau kita lihat lagi, nggak ada spek-spek yang bisa di kan ya, kecuali kita lihat nih spek baterai. Untuk iPhone 8 itu baterainya itu dia cuman tembus 1821 mAh. Sedangkan si Infinix Hot 10 Play dia 6000 mAh. Gila tuh, berapa kali lipat cuy, 3 kali lipat lebih. Jadi iPhone 8 tuh dijajarin ada 3 biji, baterainya tetap lebih gede si Hot 10 Play. So di sini gue bakal lebih dukung orang yang pilih Android ya. Gini loh, banyak orang di luar sana bilang, kima itu Android, buat apa baterai gede-gede, orang boros juga, mending iPhone tuh nggak perlu baterai gede-gede, baterai kecil tetap irit awet. Shit, it's a fully bullshit bro. Ini di tahun 2023, so if you buying the fucking the iPhone Naik ya, lo beli iPhone 8 di tahun 2023, otomatis the basically ya, lo beli second and pokoknya seluruh stok yang ada di Indo khusus iPhone 8 lo beli second, baterainya udah fix pasti gantian. Kecuali lu dapat iPhone 8 yang BH-nya masih 60%, masih 58% mungkin, atau 45% baterai health ya, itu bisa jadi masih original copotan. But lu bayangin, lu beli iPhone 8 baterai udah gantian, apakah lu masih berangkat, apa itu Android, mending iPhone, mAh kecil? No, lu nggak bisa kayak gitu lagi. Karena baterai yang dipakai itu udah bukan standar bawaan Apple lagi. Udah baterai KW, udah baterai yang bukan spek aslinya, yang memang samanya, yang memang fitnya cocok buat iPhone 8 nih, baterai-baterai yang biasa dibuat orang lah, banyak lah ya. Jadi menurut gue kalau lu ngebandingin dari sisi baterai, gue lebih setuju Android yang baterai gede ketimbang iPhone jadul, iPhone tua yang baterai kecil. Gue benar-benar nggak terima men, anjir siapa gue, sotoy banget gitu, nggak terima kata orang, ngajak ribut banget gue. Nggak, tapi serius cuy, kalau ada orang beropini bilang bahwa mendingan iPhone 8 lah, baterai meskipun kecil tapi jauh lebih awet daripada Android yang 5000 mAh, 6000 mAh, itu tandanya goblok ya. Baterai udah gantian ya, belum tentu tuh LCD juga udah gantian. Otomatis kalau LCD udah gantian tambah panas, tambah boros dan lain-lain. Jawabannya tetap Android jauh lebih irit kalau masalah baterai consumption. But itu kata-katanya benar, iPhone itu nggak perlu baterai yang gede-gede banget. Kalau lu beli iPhone SE generasi ketiga misalnya, ya kan, yang harganya 7 juta, masih baru batu 8 juta, baterai masih ori bawaan Apple tuh kecil. Nah, lu coba pakai deh, lu coba bandingin dengan Android yang emangnya nggak jauh-jauh gede sama si SE yang baterai kecil itu, pasti beda tipis. Pasti kekuatan baterai iPhone tuh hampir-hampir kayak bisa nyaingin Android yang baterai gede. Percaya deh, trust me. But kalau lu beli iPhone second, baterai udah gantian, lu jangan ngarep sesuai spek Apple ya. Dan ya ini kalau masalah baterai. Sekarang kita bakal coba buat tes performance tipis-tipis aja dari gue. Anjir, video gue polosan banget ya, minim edit banget ya.
Oke, ini gue bakal ngetes buat speed test aja nih, nggak jelas lah, ini ala-ala parah lah ya. Ini gue bakal coba hidupin, gue pencet bareng ya on off ya. Nah, kira-kira siapa yang duluan masuk penuh ya? Anjir, ini aplikasi udah gue closein semua ya. Jadi ini bener-bener basic aja, lo bisa lihat nih. Mana nih? Yang Infinix nih gue pakai RAM virtualnya juga, jadi total RAM-nya 7 GB dan iPhone cuma 2 GB, dan iPhone dulu ya masuk ke menu cuy, sedangkan Android masih di loading. Jadi dari sini aja lo udah bisa lihat ya. Kalau lu milih handphone pengen ngebut tuh cuman ngeliat RAM doang. Mamam tuh RAM. Ini lu bisa lihat ya, dengan RAM 2 GB aja jauh lebih fastest, jauh lebih enteng, dan ya pokoknya jauh-jauh lah ketimbang tuh. Baru masuk juga si Android RAM 7 GB ini. Gimana sih lau nih?